Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan belajar tentang reading language. Sebelum kita belajar, marilah kita hendak membacakan doa surah As-Saff ayat 10 sampai 11 yang akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahu azim. Oke, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, pengertian ring. Definisi 6.1. Suatu daerah integral R disebut ring equid jika dan hanya jika ada pemetaan D R tidak R tanpa nol menuju ke si C, di mana C itu adalah bilangan cacat. Nah, kan tadi disebutkan bahwasanya D R tanpa nol ke C dengan syaratnya ada dua. Yang pertama, dia untuk setiap A, B adalah anggota si R tanpa nol, berlaku D lebih kecil sama dengan DAB. Terus untuk yang kedua, untuk setiap A elemen R dan B anggota si R tanpa nol dan ada TR anggota si R sedemikian sehingga maka syaratnya harus A sama dengan TB ditambah R dengan dimana R sama dengan 0 atau DR lebih kecil dari DB. Oke, daerah integralnya. Kemudian ada contoh. 1. Bilangan bulat terhadap operasi penjumlahan dan perkalian adalah suatu ring equid. Buktinya, misalkan D didefinisikan pemetaan dari bilangan bulat B into bilangan bulat non negatif C dengan tadi kan syaratnya adalah DB ya, dengan syarat DB ke C itu DA-nya itu sama dengan nilai mutlak dari si A. Terus untuk setiap A anggota si B maka I sama dengan maka syarat pertama ya adalah A sama dengan 0 sehingga nilai mutlaknya A sama dengan 0. Jadi DA-nya sama dengan 0. Terus kemudian syarat kedua, ambil AB anggota si B dengan A tidak sama dengan 0, D tidak sama dengan 0, maka DAB itu sama dengan nilai mutlak dari AB sama dengan A anggota si nilai mutlak si A dikali nilai mutlak si B lebih besar sama dengan nilai mutlak si A dengan sama dengan daerah integral si A. Jadi di daerah integral si A lebih kecil sama dengan daerah integral D A kali B. Ini syarat yang kedua. Jadi dari 1, 2 ini merupakan syarat dari si teorema syarat dari definisi yang pertama. Kemudian yang ketiga, ada jika AB anggota si B, maka menurut algoritma pembagian ada QR anggota si B sedemikian sehingga A sama dengan BQ ditambah R dengan 0, R lebih kecil sama dengan 0, R lebih besar dari sama dengan 0, R lebih kecil sama dengan nilai mutlak si B atau R sama dengan 0 atau 0 lebih kecil dari R lebih kecil dari nilai mutlak B. Ini kan definisi dari ini merupakan definisi dari syarat yang pertama, ini merupakan definisi syarat yang kedua. Sehingga
karena 0 lebih kecil dari R, berarti maka nilai mutlak R sama dengan R, dan nilai mutlak R lebih kecil dari nilai mutlak si B, maka R sama dengan 0 atau DR lebih kecil dari DB. Jadi dari 1 sampai 3 terbuktilah bahwa bilangan bulat adalah ring Euclid. Nah, berarti kalau misalnya di ring Euclid kamu harus menunjukkan bahwasanya si A-nya itu harus sama dengan 0, kemudian dia harus kamu penuhi bahwasanya DA itu lebih kecil sama dengan si DAB, kemudian ada R sama dengan 0 dan 0 lebih kecil dari R lebih kecil dari si B. Itu merupakan syarat dari definisi kedua. Ini R sama dengan 0 atau DR lebih kecil dari DB. Itu merupakan syarat yang kedua. Oke, contoh yang kedua, ada setiap lapangan adalah ring Euclid. Buktinya, misalkan F adalah lapangan, definisikan D F menuju C dengan DA sama dengan 0 untuk setiap A anggota si F. Maka sama dengan syarat pertama tadi kan A itu kamu buktikan bahwasanya A itu sama dengan 0, berarti DA-nya sama dengan 0. Syarat yang kedua, kamu buktikan bahwasanya DA itu lebih kecil sama dengan DB. Berarti ambil AB anggota si B dengan A tidak sama dengan 0, B tidak sama dengan 0, maka DA sama dengan 0 dan D kali DAB itu sama dengan 0. Jadi DA lebih kecil sama dengan DAB. Syarat yang ketiga, ada AB anggota si F. A sama dengan A1. Itu 1 unit di F. Kenapa 1? Karena ini merupakan suatu sistem field. Field itu kan ada syaratnya bahwasanya itu ada 1. Berarti kalau kamu kembalikan ke AB anggota si F, berarti kalau misalnya A sama dengan A kali 1, berarti A sama dengan A kali 1 ini kan bisa B inverse kali B. Ini kan kalau B inverse kali B itu kan itu sama dengan A kali B per B. B inverse-nya ini itu merupakan per B. Oke, makanya 1. Terus A sama dengan A kali B inverse kali B ditambah 0. Kenapa 0? Ini kan merupakan dari syarat ditambah 0. Oke, yang kedua, terus A sama dengan sifat asosiatif bahwasanya A kali B inverse kali B ditambah R dengan ini 0 itu merupakan R sama dengan 0. Kenapa di sini tadi 0? Karena ini kan merupakan syarat dari yang dari definisi yang kedua itu bahwasanya R sama dengan 0, ya kan? Makanya ininya harus ditambahi 0. Dari yang pertama sampai ketiga terbuktilah bahwa F adalah ring Euclid. Kemudian ada sifat-sifat ring Euclid. Teorema 6.1, jika R adalah suatu ring Euclid dan A ideal di R, maka ada A0 elemen dari si A sedemikian sehingga tepat memuat semua A0 S, di mana S anggota si R. Berarti kamu harus memenuhi di mana dia itu harus anggota si A, terus sehingga dia semua tepat memuat semua di A0XA. Contohnya, buktinya, ada 2 kasus yang akan dibuktikan dalam hal ini, yaitu jika A sama dengan 0 dan A tidak sama dengan 0. Karena tadi kamu harus membuktikan bahwasanya A itu sama dengan 0. Asumsikan A tidak sama dengan 0. Ambil A0 untuk anggota si A sedemikian sehingga daerah Euclid dari A0 itu minimal. Kemudian misalkan anggota si A
ini ibaratnya gini, di dalam ini ada sebuah himpunan, di dalam itu ada anggotanya namanya si A. Maka menurut sifat ring Euclid ada TR anggota si R. Sedemikian sehingga A sama dengan T. A sama dengan T kali A 0 ditambah R. Dengan R sama dengan 0 atau DR lebih kecil dari DA 0. Ini kan merupakan definisi yang kedua, ya kan? Karena A0 sama anggota si A dan A ideal di R, maka TA0, karena dia tadi kan ininya kan TA0. Kenapa TA0? Karena ini kan, karena ada teoremanya bahwasanya A0X di sini TA0. TA0 ditambah R dengan R sama dengan 0, ya kan katanya. Makanya TA0 lebih kecil anggota si A. Terus karena anggota si A dan A kurang TA0 anggota si A, maka A kurang TA0 dari sini itu sama dengan R anggota si A. Jika R tidak sama dengan 0, maka DR lebih kecil dari DA0. Hal ini bertentangan dengan DA0 minimal, jadi haruslah R sama dengan 0 dan A sama dengan TA0. Ini terbukti. Kemudian definisi 6.2, suatu daerah integral R dengan elemen satuan adalah suatu ring ideal utama jika setiap ideal utama A di R berbentuk A sama dengan A untuk A anggota CR. Teorema akibat 6.2 dari definisi ini membuat akibat teoremanya, jadi suatu ring Euclid mempunyai elemen satuan, kan katanya gini kan, ini sama-sama elemen satuan definisinya. Jadi ring Euclid itu mempunyai elemen satuan juga katanya kan. Kemudian buktinya, misalkan R suatu ring Euclid, maka R ideal di R, dan menurut teorema 1 R itu sama dengan U0, di mana ada U0 anggota si R. Jadi setiap elemen R adalah kelipatan U0. U0 sama dengan U0 kali C sama dengan di mana ada C anggota si R. Ambil A anggota si R, maka A sama dengan X U0 ada S anggota si R, karena itu AC sama dengan S kali U0 kali C sama dengan X kali U0 kali C sama dengan X U0 sama dengan A. Jadi C adalah elemen satuan daripada R. Nah, ini terbukti. Definisi 6.3. Jika A tidak sama dengan 0 dan B anggota si R ring komutatif, maka dikatakan membagi B jika ada C anggota si R. Sedemikian sehingga B sama dengan AC. Jadi kamu harus ingat bahwasanya inilah yang harus diterapkan. Terus penggunaan simbol. Nah, kalau simbolnya dari definisi 3 itu adalah nih, A garis B atau disebut dengan A membagi B. Selanjutnya, jika A membagi B dan B membagi C itu, maka A membagi si C. Ini menurut dari definisi. Yang kemudian yang kedua, jika A membagi B dan A membagi C, maka A membagi si B ditambah si C atau B dikurang si C. Kemudian syarat yang ketiga, ini kalau misalnya syarat yang kedua ini kamu harus tunjukkan juga ya bahwasanya dia penjumlahan dan pengurangan. Kemudian syarat yang ketiga, jika A membagi B, maka A membagi B kali X untuk setiap S anggota si R. Berarti di sini kamu harus memenuhi juga ini. Oke, yang pertama dapat dijelaskan sebagai berikut. Jika A membagi B, maka ada C anggota si R. Sedemikian sehingga B dikurang AC. Ini
Dan ini syaratnya juga. Kemudian B membagi C, maka ada D anggota CR. Sedemikian sehingga C sama dengan BD. Substitusi dari ini yang pertama dan yang kedua diperoleh bahwasanya C sama dengan AC kali D atau sama dengan A kali C D. Ini berarti A membagi C atau ini terbukti dari, jadi ini terbukti bahwasanya A membagi C dari ini penjelasan yang ini. Oke, membagi ini. Kemudian definisi 6.4, jika A, B anggota CR, maka D anggota CR. Dikatakan pembagi persekutuan terbesar dari A dan B jika dan hanya jika D membagi si A dan D membagi si B. Nih, yang kedua, jika C membagi A dan C membagi B, maka C membagi si D. Notasinya adalah D, A, B. Ini untuk menyatakan bahwasanya dibaca dengan D adalah pembagi persekutuan terbesar dari A dan B. Inilah notasinya. D adalah pembagi persekutuan terbesar dari A dan B. Lemanya, ini lema itu sama dengan kayak pembuktian dari teorema, kayak aturan teorema juga. Ini misalkan R adalah ring Euclid, maka sebarang dua elemen A dan B dalam R mempunyai pembagi persekutuan terbesar D, di mana D sama dengan lambda A ditambah mu B, ada lambda sama mu merupakan anggota CR. Buktinya, misalkan R adalah ring Euclid. Misalkan A himpunan dari semua elemen berbentuk R sama RA ditambah SB, di mana ada RS anggota CR. Nih, ini kamu harus lihat, kamu perhatikan. Oke, diklaim bahwasanya A ideal di R. Bukti klaimnya, ambil sebarang X, Y anggota si A, maka X sama dengan R1A ditambah S1 dari sini ya, dari rumusnya ini. Dan si R1B, Y sama dengan R2A ditambah S2B. Jadi kamu buktikan katanya ring Euclid, berarti kamu harus membuat dia dulu di perjumlahan. Oke. Sehingga S tambah Y sama dengan R1 ditambah R2 kali A ditambah S1 ditambah S2 kali B yang anggota si A. Ini kamu rubah ke kamu dekat-dekatkan di mana itu merupakan si anggota si apanya, R sama R, S sama S. Terus ambil U anggota CR, maka UX berarti sama dengan U kali CR1 kali A ditambah S1 kali B, itu sama dengan UR1 kali A ditambah US1 kali B anggota si A. Karena A ideal di R, maka menurut teorema 1 tadi ada D anggota si A. Sedemikian sehingga setiap elemen dalam A dapat dinyatakan sebagai kelipatan dari D atau A sama dengan D. Karena D anggota si A, maka D lambda A ditambah mu B. Ada lambda mu anggota si R. Klaim D pembagi persekutuan terbesar dari A dan B. Menurut teorema akibat 1, R mempunyai elemen unit 1. Sehingga A, B dapat dinyatakan sebagai A sama dengan 1A ditambah 0B anggota si A. Dan B sama dengan 0A ditambah 1B anggota si A. Karena B anggota si A dan AB kelipatan dari D, maka D membagi A dan D membagi si B. Selanjutnya, jika C membagi si A dan C membagi si B, maka C sama membagi si lambda A dan C membagi si lambda
si mu B, sehingga C sama dengan C membagi lambda A ditambah tambah mu B sama dengan D, atau C membagi D. Ini karena kamu akan membuktikan bahwasanya C membagi si D. Karena itu D adalah pembagi persekutuan terbesar dari A dan B. Ini terbukti. Karena dia tadi definisi, karena bahwasanya kamu harus membuktikan bahwasanya itu adalah ring Euclid dari pembagian persekutuan terbesar. Oke, definisi 6.4. Misalkan R adalah ring komutatif dengan elemen unit. Suatu elemen A anggota si R adalah unit dalam R jika terdapat sebuah elemen B anggota si R. Demikian hingga A, B sama dengan 1. Oke, ini perkalian A, B sama dengan 1. Perlu diperhatikan bahwa suatu unit berbeda dengan suatu elemen unit. Suatu unit dalam ring adalah suatu elemen yang inversnya juga dalam ring tersebut. Lemanya, misalkan R adalah suatu integral domain dengan elemen unit dan misalkan A membagi B dan B membagi A. Untuk A, B anggota si R, maka A sama dengan UB, di mana U adalah suatu unit pada R. Buktinya karena A membagi B, maka B sama dengan SA. S anggota si A. Karena B membagi A, maka YA kali A sama dengan YB anggota si R. Jadi B sama dengan X kali YB sama dengan SY kali B. Karena A, B adalah elemen dalam daerah integral, maka dengan kanselasi diperoleh SY sama dengan 1. Jadi Y adalah suatu unit pada R. Ini terbukti. Definisi 6.5. Misalkan R adalah ring komutatif dengan elemen unit. Dua elemen A dan B dikatakan berasosiasi jika B sama dengan UA untuk suatu U ada dalam R. Kemudian definisi 6. Dalam ring Euclid R, suatu non-unit V dikatakan elemen prima di R jika V sama dengan AB, di mana AB di R, maka salah satu A atau B adalah unit dalam R. Lemanya ada 6.5. Lema di 6.5, misalkan R adalah suatu ring Euclid, maka setiap elemen tanpa 0 dalam R dapat dituliskan dalam bentuk hasil kali elemen-elemen prima pada R. Definisi 6.6. Dalam ring Euclid R, A dan B dalam R dikatakan relatif prima jika pembagi persekutuan terbesar keduanya merupakan unit di R. Jika A dan B relatif prima, maka ditulis bahwasanya pembagi persekutuan AB-nya itu sama dengan 1. Lemma 6.6 dari definisi ini mempunyai lemma, misalkan R ring Euclid, misalkan bahwa untuk setiap elemen tak 0 A, B, C anggota si R, maka A membagi B kali C. Tetapi pembagi persekutuan terbesar dari AB itu sama dengan 1, maka A membagi C. Buktinya karena A dan B relatif prima, maka pembagi persekutuan terbesar keduanya adalah 1. Menurut teorema ada RS dalam R. Sehingga 1 sama dengan R kali A ditambah S tambah kali B. Sehingga C sama dengan RA kali RA ditambah SB dikali C. Sama dengan RAC ditambah SB C. Tetapi A membagi RAC dan A membagi BC, sehingga A membagi si SBC, sehingga A membagi RAC ditambah SBC. Jadi A membagi si C dengan C sama dengan RAC ditambah SBC, ini terbukti. Lemma 6.7. Jika V adalah elemen prima dalam ring Euclid R dan V membagi AB, di mana AB anggota si R, maka V membagi paling sedikit 1 dari A atau B. Buktinya, andaikan V tidak membagi A, maka VA sama dengan 1.
Dengan lemma 5.6 diperoleh bahwasanya V membagi si B. Teorema akibat dari teorema definisi 6.8, jika V adalah elemen prima dalam ring Euclid R dan V membagi A1, A2 sampai AN, maka V membagi paling sedikit 1 dari A1, A2, AM. Teorema 6.9. Ini merupakan teorema faktorisasi tunggal pada ring Euclid. Misalkan R adalah ring Euclid dan A tidak sama dengan 0 adalah suatu non-unit dalam R. Misalkan A, Fv1, Fv2, Vn sama dengan V1, V2, Vm, di mana Vi dan Vj adalah elemen prima dalam R. Kenapa Vi, Vj? Ini kamu misalkan ini bahwasanya dia merupakan anggota si Vi dan ini merupakan anggota si Vj. Maka N sama dengan M, dan setiap VI itu 1 tidak sama dengan I, tidak sama dengan N, berasosiasi dengan VJ. 1 tidak sama dengan J, tidak sama dengan M, dan sebaliknya. Setiap VK berasosiasi dengan VQ. Oke, sekian materi hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.